Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pemirsa Kholwat Media yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Pernahkah Anda terbangun pukul 2 hingga 3 pagi? Atau mungkin Anda sering mengalaminya? Ternyata, orang yang terbiasa bangun pukul 2 hingga 3 pagi, bukan orang sembarangan. Ia memiliki keistimewaan tersendiri. Apa saja keistimewaan yang dimiliki oleh orang yang sering bangun pada pukul 2 hingga 3 pagi? Berikut ulasannya. Seseorang yang suka atau sering terbangun di waktu pukul 2 hingga 3 pagi, suatu kebetulan atau bukan? Mereka yang terbiasa bangun pada pukul tersebut, memiliki hal-hal yang luar biasa, yang ada di luar dirinya. Orang yang suka bangun pukul 2 sampai 3 pagi, ternyata mereka bukanlah orang sembarangan. Artinya, mereka memiliki suatu keistimewaan. Tahukah Anda, jika hal tersebut sebenarnya mengandung maksud ataupun fenomena spiritual tersembunyi? Dalam dunia spiritual, pada jam-jam tersebut dikenal dengan waktu sepertiga malam atau waktu yang sakral. Pasalnya, pada rentang waktu tersebut, energi dari alam semesta sedang berada dalam kondisi puncaknya. Sinyal-sinyal energi alam semesta pada jam-jam tersebut sangat jernih dan tenang, karena minim dengan gangguan yang berasal dari energi aktivitas dan pikiran manusia, yang kebanyakan bersifat negatif. Berikut ini ada beberapa keistimewaan orang yang suka bangun antara pukul 2 hingga 3 pagi. 1. Kembali dari perjalanan spiritual. Ketika Anda terjaga di antara waktu tersebut, kemudian mampu mengingat semua peristiwa mimpi yang baru Anda alami, maka Anda baru saja kembali dari perjalanan spiritual Anda. Mimpi yang dikategorikan sebagai perjalanan spiritual ini, sebaiknya tidak diabaikan begitu saja, karena biasanya banyak membawa maksud ataupun petunjuk dari alam semesta. Pada pukul 2 hingga 3 pagi, adalah menjadi waktu entitas spiritual yang terhubung dengan Anda mencoba menunjukkan eksistensinya, yaitu salah satunya dengan masuk ke alam bawah sadar melalui mimpi. Entitas spiritual yang terhubung dengan Anda bisa berupa makhluk halus yang menempel, khodam pendamping, ataupun korin dari leluhur Anda. Makhluk-makhluk halus ini juga bisa membawa Anda dalam perjalanan spiritual. Namun, ketika mereka gagal untuk menyusup ke alam bawah sadar Anda, maka Anda akan mengalami apa yang dinamakan dengan tindihan atau sleep paralysis. Gagalnya entitas gaib untuk masuk ke dalam alam bawah sadar Anda, dikarenakan pada saat itu, tubuh Anda mengeluarkan semacam aura pelindung, sehingga mengakibatkan berbenturan, energi yang membuat tubuh menjadi kaku tidak bisa bergerak. Tujuan dari makhluk halus masuk ke dalam mimpi, selain untuk menunjukkan eksistensi, juga menjadi media bagi mereka untuk berkomunikasi, seperti untuk memperingatkan, memberi petunjuk, dan lain-lain. 2. Diangkat derajatnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketika hidup Anda sedang berada di dalam keterpurukan, dan Anda mencari jawabannya melalui doa serta ibadah, kemudian pada pukul 2 hingga 3 pagi, sering terbangun dengan sendirinya, maka artinya akan segera datang solusi dari Yang Maha Kuasa. Doa yang sering Anda panjatkan, pada dasarnya merupakan suatu bentuk energi positif yang dilepaskan ke alam semesta. Ketika energi positif tersebut terkumpul, kemudian mendapatkan vibrasi serta waktu yang tepat, maka akan kembali lagi kepada Anda. Gelombang energi positif yang masuk kembali ke dalam inti spiritual,
terkadang akan sedikit mengacaukan frekuensi gelombang fase tidur. Sehingga, hal inilah yang membuat Anda akan terbangun tanpa sebab yang jelas, antara pukul 2 hingga 3 pagi. Energi positif yang masuk ke dalam inti spiritual Anda akan menjadi suatu bisikan nurani, dan bersama dengan saripati alam semesta, akan menunjukkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan hidup Anda. Seseorang yang bisa bangkit dari keterpurukan atau masalahnya, bisa dikatakan orang tersebut telah dinaikkan derajatnya, terutama derajat dalam spiritualnya. 3. Memiliki doa yang mudah terkabulkan. Tentunya, hal ini berlaku bagi mereka yang terbangun, kemudian melanjutkan dengan sholat tahajud, meditasi, ataupun ritual keagamaan lainnya. Ketika Anda menjalin komunikasi atau doa dengan Yang Maha Kuasa pada pukul 2 hingga 3 pagi, maka sinyal-sinyal doa Anda akan dapat terpancar dengan lancar dan jernih, tanpa ada banyak gangguan, seperti pada siang hari. Untaian doa Anda akan menyatu dengan hawa murni alam semesta, atau dengan kata lain, cepat diterima dan dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Seseorang yang kerap bertirakat pada sepertiga malamnya, akan sangat berpeluang untuk menemukan nur ilahi di dalam batinnya. Sehingga, dia akan menjadi orang yang selalu penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Bila sudah mencapai pada kondisi seperti ini, maka tidak hanya doanya saja yang akan mudah dikabulkan, akan tetapi juga kata-kata dan ucapannya seringkali akan jitu dan menjadi kenyataan. 4. Memiliki malaikat pelindung yang aktif. Pada rentang pukul 2 hingga 3 pagi, merupakan batas antara dunia manusia dengan dunia spiritual atau gaib, sangatlah tipis sekali. Sehingga, seringkali dipakai oleh para entitas gaib untuk menyeberang ke dunia manusia. Begitu pula dengan para entitas malaikat pelindung, mereka menggunakan waktu sakral ini untuk mencoba mengadakan suatu komunikasi dengan cara memberikan kode atau pertanda kepada manusia yang dilindunginya. Kode dan pertanda malaikat pelindung pada umumnya menampakkan diri berupa angka-angka kembar tertentu. Jadi ketika Anda terbangun di sepertiga malam dan melihat angka kembar pada jam atau layar HP, maka carilah makna yang terkandung dalam angka tersebut. Bisa jadi, makna di balik angka-angka kembar tersebut akan membawa solusi atau jalan keluar dari problematika yang sedang Anda hadapi. Atau juga bisa berupa peneguhan eksistensi malaikat pelindung, bahwa Anda tidaklah sendirian. Para malaikat pelindung ini juga akan membantu manusia yang suka bermeditasi atau lelaku ritual lainnya pada pukul 2 hingga 3 pagi. Mereka akan berperang dalam mengolah batin dan mengembangkan kesadaran terhadap alam semesta. 5. Mengalami kebangkitan spiritual. Leluhur kita mengajarkan bahwa jika ingin mencapai suatu kesaktian, tentu syarat yang harus ditempuh adalah dengan mengendalikan hawa nafsu, salah satunya adalah nafsu untuk tidur. Ketika seseorang lebih banyak terjaga, dan ditambah dengan lelaku spiritual tertentu, maka hal tersebut akan bisa merangsang titik-titik cakra di dalam tubuh untuk terbuka dan aktif, terutama titik cakra dasar. Cakra dasar adalah cakra yang menjadi pondasi dari cakra-cakra lainnya. Cakra dasar yang terbuka dan aktif akan membuat kita bisa merasakan fenomena yang terjadi di alam semesta, sehingga kita akan lebih peka dan tajam firasatnya. Bila Anda lebih banyak terjaga daripada tidur, kewaspadaan Anda akan semakin sensitif dan meningkat. Sehingga Anda akan tahu jika ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Misalnya, ketika ada kiriman santet ataupun guna-guna. Santet atau guna-guna kemungkinan besar akan gagal mengenai targetnya apabila di dalam rumah tersebut masih ada orang yang terjaga. Itulah mengapa leluhur melarang untuk tidur sore-sore.
Jika Anda ingin mencapai kebangkitan spiritual dengan cara bermeditasi di malam hari, maka jangan pernah lewatkan hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Hari Selasa dan Jumat dianggap hari yang paling tua dalam sistem penanggalan Jawa. Sedangkan pasaran Kliwon adalah pusat atau panser yang sekaligus bisa mengendalikan 4 pasaran lainnya. Di kedua hari tersebut, kemurnian energi yang dipancarkan oleh alam semesta akan berada pada posisi puncaknya. Sehingga jika energi semacam ini dimasukkan ke dalam tubuh melalui meditasi, akan membuat cakra-cakra tubuh menjadi cepat aktif dan terbuka. Itulah 5 keistimewaan orang yang terbangun pada pukul 2 hingga 3 pagi, yang ternyata bukanlah orang sembarangan. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.